Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang politik global. Jadi perbedaan politik global dan politik internasional yaitu politik global mencakup tentang isu-isu yang mempengaruhi seluruh dunia seperti iklim dan perdagangan internasional dan membutuhkan kerjasama antar negara. Sementara politik internasional berfokus pada hubungan antar negara termasuk diplomasi dan konflik dengan fokus pada kedaulatan dan keamanan nasional. Keduanya ini saling terikat, tetapi perbedaan dalam cakupan dan pendekatannya. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang negara didefinisikan menurut Konvensi Montevideo 1933, yaitu sebuah negara harus memiliki 4 kriteria, yaitu yang pertama, memiliki teritori yang jelas, penduduk yang permanen, pemerintah yang efektif, serta kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain. Negara dianggap sebagai pelaku penting di panggung dunia dalam pandangan ini. Dan inilah mengapa negara dalam pendekatan konvensional tentang politik dunia biasa disebut dengan pendekatan negara sentris, yang mana negara sentris ini adalah sebuah pendekatan yang dianggap sebagai pelaku penting dalam lingkup domestik dan panggung dunia. Namun, pendekatan negara sentris dalam dunia politik sulit semakin dipertahankan karena tidak mungkin lagi menganggap negara sebagai satu-satunya pelaku penting dalam panggung dunia. Sudah banyak perusahaan transnasional atau TNC, organisasi-organisasi non-pemerintah atau NGO, dan badan-badan non-pemerintah lainnya juga mulai memiliki pengaruh penting. Itulah mengapa sistem internasional dipandang sebagai sistem negara. Nah, dalam bab ini, Westphalian juga dianggap sebagai awal mula pandangan politik itu berasal, yang menetapkan kedaulatan sebagai sebuah ciri negara yang paling penting. Kedaulatan menjadi prinsip utama dalam politik. Nah, Westphalia ini adalah sebuah perdamaian yang dimana perdamaian tersebut merupakan serangkaian perjanjian yang mengakhiri perang 30 tahun yang terdiri dari serangkaian perang yang dideklarasikan menurut maupun yang tidak dideklarasikan yang melanda Eropa Tengah, yang melibatkan Imperium Roma beserta musuh-musuhnya termasuk Denmark, Belanda, dan terutama Prancis dan Swedia. Meskipun masa transisi berlangsung dalam waktu yang lebih lama, perjanjian-perjanjian ini membantu menginformasikan kepada Eropa pada abad pertengahan yang terdiri dari otoritas-otoritas dan loyalitas-loyalitas serta identitas-identitas yang sering tumpang tindih menjadi sebuah sistem negara modern. Apa yang disebut sistem Westphalian didasarkan pada dua prinsip utama. Yang pertama, negara-negara memiliki wilayah hukum yang berdaulat dalam pengertian bahwa mereka memiliki kekuasaan atas apa yang berlangsung dalam teritorinya. Hubungan-hubungan dua negara atau lebih dibangun di atas prinsip. Dan yang kedua yaitu penerimaan terhadap kedaulatan semua negara, yang berarti bahwa semua negara setara secara hukum. Berkat kedaulatan negara-negara ini telah dipandang sebagai entitas-entitas yang mandiri dan otonom. Pendekatan negara sentris ini sering diilustrasikan dalam model bola biliar yang mendominasi pemikiran tentang hubungan-hubungan internasional pada 1950-an dan sesudahnya, dan terutama dikaitkan dengan teori realis. Mereka mengemukakan bahwa negara-negara seperti bola biliar merupakan unit-unit yang impermeable atau tidak dapat ditembus, yang saling mempengaruhi melalui tekanan luar. Karenanya, negara-negara berdaulat yang berinteraksi di dalam sistem negara tersebut dianggap berperilaku seperti sekumpulan bola biliar yang bergerak di atas meja dan
berbenturan satu sama lain. Dalam pandangan ini, interaksi-interaksi di antara dua negara atau lebih atau berbenturan tersebut yang terutama terkait dengan persoalan-persoalan militer dan keamanan mencerminkan asumsi bahwa kekuatan dan ketahanan merupakan persoalan utama negara. Dengan demikian, politik internasional terutama berorientasi seputar persoalan-persoalan perang dan perdamaian, di mana diplomasi dan aksi militer menjadi bentuk utama interaksi negara. Akan tetapi, model bola biliar telah mengalami tekanan sebagai akibat dari semakin meningkatnya saling ketergantungan dan saling keterkaitan. Menurut Koehani dan Nia 1977, jaringan hubungan semacam itu telah menciptakan sebuah kondisi saling ketergantungan kompleks di mana negara-negara ditarik ke dalam kerjasama dan integrasi oleh kekuatan-kekuatan seperti hubungan-hubungan perdagangan dan hubungan-hubungan ekonomi lain. Ini diilustrasikan oleh model jaringan laba-laba. Akan tetapi, pemikiran semacam itu dapat dianggap terlalu jauh. Misalnya, terdapat banyak bagian dari dunia, tidak terkecuali Timur Tengah, di mana negara-negara mengalami konflik militer yang mengemukakan bahwa model bola biliar tidak sepenuhnya tidak akurat dan bahwa tingkat saling ketergantungan sangat beragam di berbagai belahan dunia. Lebih lanjut, saling ketergantungan tidak selalu dapat dikaitkan dengan tren menuju perdamaian, kerjasama, dan saling integrasi. Lebih lanjutnya, saling ketergantungan tidak selalu dapat dikaitkan dengan tren menuju perdamaian, kerjasama, dan integrasi. Saling ketergantungan dapat bersifat asimetris daripada simetris, di mana ia dapat mengarah dominasi dan konflik daripada perdamaian dan harmoni. Nah, dalam bab ini juga dijelaskan tentang globalisasi dan dua perspektif tentang politik global, yang mana globalisasi adalah kemunculan jaringan saling keterkaitan kompleks yang berarti bahwa kehidupan kita semakin dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dan keputusan-keputusan yang dibuat di tempat lain yang jauh dari kita. Pembagian umumnya didasarkan dari globalisasi ekonomi, globalisasi kebudayaan, dan globalisasi politik. Akan tetapi terdapat perdebatan besar tentang apakah globalisasi benar-benar terjadi dan seberapa jauh ia telah mentransformasi politik dunia. Dan dua perspektif mainstream tentang politik global adalah realisme dan liberalisme. Keduanya didasarkan pada positivisme dan berfokus pada keseimbangan antara konflik dan kerjasama dalam hubungan-hubungan negara, meskipun mereka menawarkan pemikiran yang cukup berbeda tentang keseimbangan ini. Di sisi lain, perspektif kritis cenderung mengadopsi pendekatan post-positivisme dan menentang status quo global dengan mendukung kepentingan dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Jadi, itu yang dapat saya jelaskan, dan untuk lebih jelasnya kalian dapat membaca buku Politik Global. Sekian dan terima kasih.